Wabarakatuh, apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan ya anak-anak sekalian. Dan kita ketemu kembali di kelas 11 di mana materi yang akan Ibu berikan pada hari ini pada kegiatan bimbingan klasikal yaitu dahsyatnya keutamaan bersyukur. Nah, tujuan dari materi ini agar kalian sebagai siswa, sebagai remaja, punya sikap, punya pemikiran, yaitu untuk selalu bersyukur atas apa yang ada pada diri kalian. Oke, untuk itu Ibu harapkan semuanya bisa aktif dalam kegiatan ini. Untuk materi ini yaitu pengertian bersyukur, kemudian ada 2 tahapan dalam bersyukur, dan apa itu manfaat dari bersyukur. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Pertama itu adalah pengertian bersyukur. Nah, Ibu yakin kalian pasti udah tahu itu apa sih yang artinya dari kata bersyukur itu syukur. Nah, syukur biasa kita di dalam kehidupan atau biasa orang tua mengatakan udah terima saja, syukur kamu diberikan kehidupan yang layak seperti ini. Nah, itu contoh ya. Jadi apa yang diungkapkan oleh orang tua kamu itu tentu kamu udah paham itu apa arti bersyukur menerima gitu. Nah, tapi di sini Ibu mengungkapkan pengertian dari bersyukur dari pendapat seorang ahli di mana dalam tulisannya Galih Wicaksono ya mengatakan syukur itu adalah sebuah emosi yang positif. Jadi suatu perasaan, suatu psikologis yang positif dikatakan sebagai sebuah emosi, di mana dirasakan setelah menjadi penerima atau sesuatu semacam pemberian. Nah, itu adalah sesuatu yang dirasakan oleh orang setelah dia menerima dari suatu apapun yang diberikan oleh orang lain. Nah, ini merupakan sebuah emosi yang positif. Jadi, merupakan sebuah emosi sosial yang diarahkan kepada seseorang, di mana orang yang memberi. Jadi, perasaan itu kita tujukan kepada orang yang memberi emosi positif. Nah, ini yang dimaksud dengan kata syukur. Jadi secara psikologis ya, kata syukur itu adalah suatu emosi positif yang dirasakan setelah kita menerima sesuatu dan itu diungkapkan kita berikan kepada si yang memberikan sesuatu kepada kita. Itu yang dimaksud dengan bersyukur. Kita membahas tentang 2 tahapan dari bersyukur. Nah, di sini menurut seorang ahli psikolog bahwa tahapan dalam bersyukur itu yang pertama yaitu selalu mengatakan ya dalam hidupnya. Apapun yang diberikan, apapun yang dihadapi, nah semuanya itu di dalam kehidupannya itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Baik itu kehidupan yang sakit maupun kehidupan yang sehat. Baik itu kehidupan yang sedih maupun kehidupan yang bahagia. Dia selalu mengatakan iya dalam hidupnya. Nah, itulah tahapan pertama di dalam rasa bersyukur. Apapun yang terjadi, apapun yang orang berikan, dia selalu selalu mengatakan iya dan menerima gitu. Itu untuk tahapan yang pertama. Misalnya ya, di dalam kehidupan
kita uh, kita merasa sedih dalam suatu permasalahan, misalnya di dalam satu keluarga. Nah, di dalam kesedihan itu dia selalu mencari sesuatu elemen-elemen dari kesedihan itu, tapi dia harus mengatakan iya, dia harus menerima kesedihan tersebut. Nah, secara keseluruhan dia tetap mempunyai tahapan bersyukur dari kesedihan tersebut. Nah, itu arti dari tahapan yang pertama. Oke, selanjutnya yang kedua, di mana setelah dia mengatakan iya dalam kehidupan yang dihadapinya, untuk kedua itu adalah rasa syukur dari kebaikan yang diberikan oleh orang lain. Nah, dia tunjukkan rasa syukurnya itu, baik kepada apa saja, kepada hewan, kepada manusia, terutama kepada Allah, kepada Tuhan yang memberikan kehidupan ini. Nah, rasa syukur pada tahap kedua ini, kita mengenali tentang kebaikan dalam hidup kita. Kepada siapa kita bersyukur? Siapa orang yang telah berkorban sehingga membuat kita bahagia? Siapa yang telah berjuang membuat kita berada pada posisi yang lebih baik? Nah, disitulah tahapan kedua di mana kita menampilkan atau menunjukkan rasa syukur kita kepada orang lain, terutama kepada orang yang telah memberikan kita pada posisi yang baik. Nah, jadi intinya begini, pada tahap pertama, ya, baik itu sedih, baik itu senang, atau dalam kondisi apapun, kita terima. Ya, kita terima. Kemudian pada tahap kedua, kita sudah berada dalam suatu posisi yang baik. Kita mendapatkan sesuatu yang apa yang kita inginkan. Nah, pada tahapan kedua ini kita tunjukkan rasa syukur kita itu kepada orang yang telah memberikan. Bukan hanya kepada orang, kepada apapun, kepada Allah, kepada hewan, atau kepada makhluk-makhluk yang lain yang telah memberikan suatu kebahagiaan itu. Nah, di sini kita tunjukkan dengan kita bersyukur atas apa yang sudah kita nikmati sekarang. Gitu. Itu untuk tahapan kedua. Oke, sekarang Ibu ingin membahas di masa sekarang ini, yaitu kita sedang ditimpa musibah dengan pandemi COVID-19. Nah, dari tahapan 1 dan tahapan kedua tadi, ya, kita lihat permasalahan di masa pandemi ini, yaitu banyak hal-hal yang terjadi, ya. Masalah belajar daring, yang mana kalian belajar daring sulit memahami materi, Bu, ngantuklah, atau ya banyaklah keluhan-keluhan kalian kan, betul kan? Kalian banyak mengeluh dengan belajar daring ini. Tapi insya Allah sekarang sudah berjalan dengan 1 tahun, mungkin ada juga anak-anak Ibu yang sudah enjoy, sudah enak dengan belajar daring ini. Nah, itu rasa bersyukurnya nanti kita bahas. Kemudian dengan pandemi ini, keluarga miskin semakin bertambah. Kenapa bertambah? Ya, perekonomian menurun gitu kan. Banyak orang yang wira swasta yang gulung tikar. Nah, itu menjadikan keluarga miskin yang bertambah. Terus pengangguran juga, banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar sehingga buruh-buruh dipecat atau ya di PHK begitu. Nah, kemudian ada banyak yang meninggal karena menderita atau karena mendapatkan
terserang virus COVID-19. Nah, ini adalah akibat dari pandemi COVID-19. Di sini Ibu mengungkapkan ini agar bagaimana kita belajar untuk 2 tahapan rasa bersyukur tadi. Nah, artinya dari tahapan pertama adalah iya, kita menerima apa yang terjadi, apa yang sudah harus kita lalui, yaitu masa pandemi COVID-19. Kita harus terima. Itu tahapan pertama. Kemudian tahapan kedua, ya, kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita rasakan sekarang. Artinya kita menghargai apa yang sudah diberikan di masa pandemi ini. Nah, misalnya begini. Kalian sebagai siswa belajar daring, belajar di rumah. Yang pertama, tahapan pertama, kalian memang harus menerima itu. Iya, dan selalu katakan ya, oke, saya belajar daring. Saya harus semangat, saya harus naik kelas dengan belajar daring ini. Nah, tahapan yang kedua adalah kalian sebagai siswa yang menerima pembelajaran daring itu tentu mendapatkan satu bantuan, ya, bantuan lebih maksimalnya mendapatkan bantuan dari orang tua kan. Nah, kemudian bantuan dari guru-guru dari jarak jauh, tapi yang lebih maksimal sekarang bantuan orang tua. Nah, untuk tahapan kedua ini adalah rasa bersyukur kalian itu kalian tunjukkan kepada orang tua, ya. Alhamdulillah kalian bisa belajar daring, kemudian dibelikan orang tua kota, selalu diberikan fasilitas-fasilitas, dibelikan HP baru, nah, diingatkan orang tua, dibangunkan dan sebagainya. Nah, tunjukkan rasa bersyukurnya, ya, dengan mempunyai orang tua yang bisa mendampingi kamu selama belajar daring atau selalu memotivasi kamu, selalu memberi semangat dan memberi fasilitas. Nah, itu yang bisa kita lihat bagaimana kalian sebagai siswa mempunyai rasa bersyukur di masa pandemi ini. Kita bahas dari manfaat bersyukur. Apa sih manfaat bersyukur? Banyak sekali manfaat dari bersyukur itu, ya. Jadi intinya kalau kita bersyukur kita akan bahagia. Kita akan bahagia. Nah, jadi pertama, hidup dalam keberuntungan. Kita akan beruntung sekali kalau kita selalu bersyukur, ya. Dimana orang yang hidupnya bersyukur akan selalu berpikir positif, ya. Misalnya dalam satu kesedihan dia bersyukur. Nah, karena dia mencari hal-hal positif dari kesedihan itu. Nah, dengan berpikir positif itu, maka dia akan menjadi senang dan kesedihannya akan lama-kelamaan akan menjadi hilang karena dia selalu berpikir positif dan mencari di mana nih keuntungannya dari kesedihan ini, di mana nih keuntungannya dari ditimpa pandemi ini. Nah, gitu. Di mana nih keuntungannya dari belajar daring? Oh, enak, banyak untungnya, gitu kan ya. Terutama untungnya belajar daring, kamu belajar enggak mandi kan? Nah, itu. Oke, selanjutnya hidup dalam kebahagiaan. Ya, kita yang berpikir positif akan menjadi senang kan? Dari sedih akan menjadi senang, nah tentu akan menjadi bahagia. Jadi orang yang bersyukur tuh akan selalu merasa hidupnya penuh dengan kecukupan. Jadi walaupun dia dalam kehidupan miskin, walaupun dia orang yang tidak mampu, tapi karena dia bersyukur dengan apa yang didapatinya, maka dia selalu merasa hidupnya sudah cukup. Nah, oleh karena itu maka mereka akan menjadi bahagia. Kemudian yang ketiga, manfaat dari bersyukur itu memiliki wibawa di mata orang lain. Nah, kita yang merasa bersyukur dengan apa yang diberikan, maka kita akan menjadi senang, kita akan menjadi bahagia, dan kita tidak
di depan orang lain kita tidak menderita karena kita merasa sudah cukup. Nah, jadi orang yang bahagia adalah orang yang hidupnya penuh dengan kebaikan. Mereka yang punya wajah punya wajah wibawa, punya sikap tindakan yang baik. Nah, itu yang dikatakan bahwa memiliki wibawa di mata orang lain. Manfaat bersyukur yang keempat, terlihat lebih rupawan ya. Nah, jadi menurut pakar psikologi, orang yang bersyukur akan memiliki wajah yang selalu tersenyum menjalani hidupnya. Nah, jadi orang yang bersyukur itu walaupun dia dalam kesedihan karena dia mencari hal-hal yang positif sehingga dia menemukan suatu yang baik dari kesedihan itu, maka dia akan tersenyum. Orang yang banyak tersenyum itu akan menambah ketampanan atau menambah kecantikan. Nah, itu artinya bahwa orang yang bersyukur itu akan tambah cantik, akan tambah ganteng. Nah, gitu ya. Tapi coba kalau orang yang tidak bersyukur mukanya cemberut terus. Nah, orang cemberut gimana ya? Ya enggak ada cantik-cantiknya gitu. Nah, kemudian manfaat yang terakhir, awet muda dan panjang umur ya. Kita yang sudah bahagia dengan apa yang kita terima, nah itu akan menjadi awet muda, wajahnya cerah, ceria. Nah, karena apa? Karena dia akan selalu berpikir positif, tidak berpikir negatif, begitu dia menerima apa adanya. Itu yang dimaksud dengan awet muda dan panjang umur. Oke, itu dari manfaat dari bersyukur. Selanjutnya, ini ada tugas ya anak-anak ya. Jadi, Ibu minta kalian kerjakan tugas tapi dengan jujur ya, dengan jujur. Ini nanti ditulis di kertas, kamu tulis ya bagaimana rasa bersyukur yang kamu tunjukkan dari kondisi di masa pandemi ini. Nah, rasa bersyukur apa yang bisa kamu tunjukkan dari kondisi di masa pandemi ini? Kemudian yang kedua, dengan rasa bersyukur kamu itu tadi di masa pandemi ini, apa yang kamu dapatkan manfaatnya? Nah, ya, apa yang dapat kamu rasakan manfaat dari rasa bersyukur itu? Ya, kerjakan ya anak-anak ya. Oke. Oke, untuk slide terakhir ini, ucapkan terima kasih kalian sudah mendengarkan semua dari slide pertama sampai slide terakhir. Dan terakhir, Ibu ingatkan bahwa kita harus bersyukur bukan karena kita bahagia, tapi bersyukurlah maka kita akan bahagia. Oke, terima kasih. Sehat selalu ya Nana, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.